Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi khotbah pada Minggu 21 setelah Trinitatis, 29 Oktober 2023. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, khususnya 1 Tesalonika 2 ayat 1-8, pada bagian ini, Paulus berbagi pengalaman dan kisah pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Kata-kata yang diucapkannya penuh cinta dan kerinduan untuk mengembangkan iman dan persekutuan yang kuat di antara mereka. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana Paulus mencatat bahwa dia dan rekan-rekannya telah datang ke Tesalonika bukan dengan tujuan menghormati diri mereka sendiri atau mencari keuntungan dunia, tetapi semata-mata karena panggilan dan tugas yang diberikan oleh Allah. Misi mereka adalah untuk memberitakan Injil dan menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Ketika mereka menyampaikan Injil kepada jemaat, Paulus menegaskan bahwa mereka tidak memanfaatkan kata-kata yang menyenangkan demi pengakuan pribadi atau mencari pujian manusia. Sebaliknya, mereka berbicara dengan kejujuran dan integritas yang tulus, dengan niat yang tulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lebih lanjut, Paulus mencatat bahwa dirinya dan rekan-rekannya tidak bertindak dengan motif keserakahan atau dengan maksud membebani jemaat secara finansial. Mereka hidup dengan sederhana dan bekerja keras, agar tidak menjadi beban bagi siapapun di antara mereka. Tujuan mereka adalah agar Injil Kristus dapat diterima oleh semua orang tanpa hambatan. Kita juga bisa melihat bagaimana Paulus dan para rekan pelayannya memperlakukan jemaat di Tesalonika dengan penuh kelembutan dan kasih sayang seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Mereka dengan lembut membagi kehidupan mereka sendiri, memberikan kelembutan dan perhatian kepada setiap individu baik yang telah percaya maupun yang belum. Ini menunjukkan bahwa pelayan Tuhan adalah orang-orang yang peduli dan mengasihi dengan segenap hati mereka. Dari pelayanannya, untuk menyenangkan Allah, yang menguji hati setiap orang. Ini menekankan pentingnya iman sejati dan kerendahan hati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pelayanan yang sesungguhnya tidak didasarkan pada kepentingan diri sendiri atau keinginan untuk diakui oleh manusia, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah Paulus ini? Pertama, mari kita mengingat bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau pengakuan manusia. Pelayanan yang tulus dan ikhlas adalah cerminan dari hati yang terhubung dengan Tuhan dan cintanya. Filipi 2 ayat 3-4 yang berbunyi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan kita terhadap Kristus dan pengabdiannya kepadanya dengan tulus. Kita dipanggil untuk melakukan pelayanan dengan sikap yang rendah hati, tanpa mencari keuntungan diri sendiri atau pengakuan manusia. Kesetiaan yang tulus ini merupakan respons kita yang mengalami hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan kasih-Nya. Menyampaikan firman Tuhan. Kata-kata kita harus sungguh-sungguh dan berdampak, mengarahkan orang lain kepada iman sejati dan mengasihi mereka dengan tulus. Kolose 4 ayat 6 hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dan terakhir, marilah kita hidup dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada panggilan Tuhan. Pelayanan yang tulus terjadi ketika kita menjalankan panggilannya, mengasihi dan melayani sesama dengan rendah hati. Hal ini membawa berkah dan kedamaian tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan hidup dalam kerendahan hati, kita menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Dalam menjalankan panggilannya, kita harus bertindak dengan tulus dan ikhlas. Pelayanan yang tulus memberikan yang terbaik dari diri kita untuk kepentingan orang lain, tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan yang besar. Ketika kita melayani dengan hati yang rendah, kita menghibur, memberkati, dan menyampaikan kasih yang Tuhan tumbuhkan dalam hati kita kepada sesama. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengasihi dan melayani sesama dengan rendah hati juga berarti memperhatikan kebutuhan mereka, merangkul keragaman, dan menghormati hak-hak mereka.
Tidak ada ruang bagi kesombongan atau sikap superioritas dalam pelayanan yang tulus. Kita harus siap untuk mendengarkan, belajar, dan tumbuh bersama mereka yang kita layani. Terkadang, pelayanan yang tulus juga membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ada saat-saat ketika kita mungkin merasa lelah, terbentur rintangan, atau tidak dihargai. Namun, dengan rasa kerendahan hati, kita dapat mengatasi kesulitan tersebut dan terus melayani dengan kasih tanpa mengharapkan apapun.